Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Seperti harapan kita dan di dalam kebenarannya dan orang-orang kebenaran. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Kita berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu ya Allah, kami datang menyembah, memuji dan mengagungkan kuasa-Mu. Sebab sesungguhnya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu menjaga, melindungi dan menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau yang sudah menuntun masing-masing kami jemaat-Mu di Gemi Maranatha ini, sehingga kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini, dalam persekutuan yang memuji dan mengagungkan kuasa. Semuanya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedang orang-orang musyrik tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, yang tahu segala hal dalam kehidupan kami, kami sadar bahwa di hadapan tahta kekudusan-Mu tidaklah tersembunyi apa yang kami pikirkan, katakan dan kami perbuat. Setiap rencana kami, impian kami, yang baik dan yang jahat, segalanya tak ada yang tersembunyi di mata-Mu. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang sujud menyembah keagungan-Mu, sambil berseru kepada-Mu Tuhan, sebab besarlah dosa-dosa kami. Kami kehilangan pegangan dan tak layak di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa kami telah mendurhakai kasih setia-Mu. Sinarilah kami dengan sinar kasih-Mu, agar kami dikuatkan lagi, sehingga kami dapat mematahkan segala siasat iblis yang hendak menjauhkan kami, bahkan menjauhkan kami dari kasih setia. Memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepada-Mu. Sekarang ini, genapilah janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Engkau dan mengabdi kepada-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita membaca 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 sebagai janji anugerah. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bersyukurlah
Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani rumah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih aku baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan di Sion dan yang mulia di Yerusalem. Ya Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Firman-Mu adalah air hidup bagi kami. Bahkan firman-Mu Tuhan adalah sumber hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi kami menyadari ya Tuhan bahwa kekuatan kami, kecerdasan dan logika kami tidak akan sanggup memahami dan mencerna, bahkan menerjemahkan serta mengaplikasikan firman-Mu melalui hidup kami yang nyata. Anugerahkanlah segala yang kami butuhkan demi memperoleh kesanggupan memahami bahkan kemampuan untuk hidup dalam kehendak firman-Mu. Berilah ketenangan hati, kejernihan pikiran dan keteguhan suasana bagi kami, sehingga firman-Mu masuk dan menetap dalam hidup kami. Jangan biarkan kuasa gelap si iblis merampas benih-benih firman-Mu dari hati kami. Tetapi sebaliknya ya Tuhan, kiranya firman-Mu terus bertumbuh subur dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Ya Bapa, dengar dan sambutlah doa firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, Keluaran 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-31. Dan pembacaan ini kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya membacakan ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu saudara-saudara yang membawa kita membacakan ayatnya yang benar. Yang boleh membaca Alkitab diberi judul Menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menusuk orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, merekanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaan-Ku. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan
percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, bersekutu Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur dan berterima kasih kita semua kepada Tuhan yang terus memberikan kita kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga Dia boleh kembali mempertemukan kita semua bersama di rumah ini, di tempat ini, di rumah gereja dalam keadaan tubuh sehat, kuat dan diberkati, untuk kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema perenungan kita diangkat dari pembacaan kita tadi dalam Keluaran 14 ayat 15 hingga ayat yang ke-31, yang menjadi tema perenungan ialah Tuhan memimpin perjalanan kita memiliki kecenderungan untuk berusaha dengan kemampuan kita sendiri ketika kita menghadapi kesulitan, atau ketika kita tidak mampu untuk menghadapinya sendiri, kita merasa orang yang mampu menghadapi sendiri, maka kita mencari pertolongan. Kita mencari pertolongan, kita membutuhkan mungkin orang minta pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita seringkali mengandalkan apa yang ada pada orang, misalnya harta ataupun sumber daya lain yang orang mampu, yang orang pikir mampu untuk orang mengandalkan. Tetapi kita seringkali lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang walaupun orangnya tak lihat secara kasat mata, tetapi kuasa Tuhan sungguh luar biasa, dahsyat dan besar, yang sanggup menyelamatkan kita dari segala pergumulan dan segala cobaan yang ada. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita di saat ini dinyatakan bahwa bangsa Israel berada dalam keadaan terdesak ketika mereka dikejar oleh pasukan Mesir dari belakang dan berhadapan dengan laut berlaut di depan mereka. Dorang melarikan bukan boleh karena di muka pada orang ada laut berlaut yang harus dorang seberangi. Sedangkan di belakang pada orang ada pasukan Mesir yang sementara musuh pada orang. Dorang udah topo tidak mungkin karena satu bangsa Israel sangat banyak. Bahkan pun ketika dorang bikin perahu sudah akan memiliki, paling dorang membutuhkan banyak perahu yang mungkin orang pakai karena dorang banyak. Tetapi disinilah kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hambanya Musa. Dengan iman Musa menghulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang deras, sehingga membuat laut itu menjadi tanah yang hidup kita saat ini. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita seolah-olah kita mau menyerah. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, atau ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, terkadang orang menyerah, terkadang orang tak mampu menghadapi setiap permasalahan yang ada, baik dalam kehidupan keluarga, permasalahan antara suami istri, antara orang tua dan anak, ataupun dengan rekan sesama pelayan,
mengalami kesengsaraan, jalan di depan kita terasa gelap. Segala upaya telah kita lakukan untuk kita keluar dari setiap permasalahan yang ada. Tetapi lewat pergumulan yang kita hadapi, kita jangan khawatir, kita jangan takut. Tetapi mari kita berserah kepada Tuhan yang adalah sumber segala jalan keluar dalam kehidupan. Kita berputus asa. Jangan kita merasa Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Tetapi dekatkan diri kita kepada Tuhan, karena ujian yang kita hadapi itu seatas ujian Tuhan. Dari segala persoalan pergumulan yang kita hadapi, seperti kata firman Tuhan, ketika Tuhan menuntun bangsa Israel, tiap awan yang terus menuntun di siang hari, yang menghalau teriknya panas di padang belantara, begitupun dengan tiang api pada malam hari, ia terus menyinari bangsa Israel agar supaya menerangi perjalanan mereka. Maka tiang awan dan tiang api pun itu yang sama akan terus menuntun menyertai kita ketika kita menghadapi setiap tantangan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita orang percaya sebenarnya adalah Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan, karena ketika orang berseru kepada Tuhan, ketika Tuhan orang mengeluh ke Tuhan, Tuhan tetap menyatakan kuasanya. Tetapi dengan iman, hambanya melakukan perintah dari Tuhan untuk membawa laut Teberau sehingga mereka dapat menyeberangi laut tersebut dengan selamat. Itulah kuasa Tuhan yang Tuhan